Jadi sebelumnya saat Yewon menelpon Theo, Kang Inju langsung mengambilnya. Dan Theo yang tahu itu Inju langsung mencari Inju. Namun saat Theo sampai, Yewon sudah dilepas Inju dan Inju langsung menunjukkan foto Theo dengan Yewon. Theo diancam dengan foto itu, namun Theo tak takut dan membuka rahasia investasi Inju yang mencurigakan dan mengancam akan melaporkannya ke ketua Kang. Sedangkan di sisi lain, ketua akhirnya tahu Mo Gi-jun adalah pelaku penyerangan Theo yang berkaitan dengan Inju. Kembali ke Inju, dia pun lalu menunjukkan foto Theo yang mencium Yewon. Melihat itu, Theo sangat kaget. Inju mengancam akan menghancurkan Theo dan Yewon jika dia memberitahu foto itu ke Inha. Dia mengancam Theo untuk menuruti semua yang Inju mau dan menyuruh Theo untuk berlutut jika dia setuju. Theo yang tak mau rencananya gagal dan Yewon dalam bahaya, dia pun berlutut tanda dia jadi anjing peliharaan Inju. Setelah itu, Inju dan wanitanya membuat Theo mabuk. Mereka memberikan Theo minum yang banyak dan dicampur dengan narkoba. Kembali seperti di awal film, Theo yang baru sadar dari mabuk semalam sangat kaget dan bingung melihat dirinya yang berlumuran darah dan Inju yang tewas. Dia juga tak ingat apa-apa dan bagaimana semuanya terjadi. Kabar tewasnya Inju sudah sampai ke semua anggota keluarga Kang. Dan juga berita, semua sangat geger dengan kabar ini. Dan Han Theo adalah tersangka utamanya. Theo saat ini diinterogasi tak bisa mengingat apapun yang membuat polisi kesal. Sementara Inha diperintahkan ketua Kang untuk memblokir semua media yang memberitakan kabar Inju. Dan akhirnya polisi tahu kalau Theo mengkonsumsi narkoba yang membuatnya teler dan tak ingat apapun. Theo benar-benar sangat tak menyangka dengan yang terjadi sampai dia hanya bisa menangis. 신보나? 기억해내야 돼. Sementara di berita, Theo yang jadi tersangka atas tewasnya Kang Inju juga dituduh menerima suap dan membuat rugi Kango. Theo juga dipecat dari Kango. Karena berita itu, ketua Kang marah pada Inha karena gagal memblokir semua berita, namun Inha yang meminta maaf hanya membuat ketua semakin kesal. Ketua memperingati Inha untuk hanya melakukan yang diperintahkan jika tak ingin posisinya hilang. Sementara Kim, dia mulai menghapus semua file yang berkaitan dengan Theo. Dia juga sudah membuat paspor untuk pergi ke luar negeri. Begitu juga dengan Yewon, dia marah pada Inha karena Theo dituduh melakukan suap. Dia juga mempertanyakan Inha yang seakan percaya Theo adalah pelakunya. Inha pun bilang mereka sekarang adalah bagian keluarga Kang dan tak mungkin dia memihak orang yang telah membunuh keluarganya. Dan menyuruh Yewon untuk menghapus semua keterkaitan mereka dengan Theo dan minta jangan membuatnya marah. Theo menjalani persidangan pertamanya dan Mo Gi-jun sebagai saksi kuncinya. Di sana Mo Gi-jun menyalahkan semuanya kepada Theo. Dia membuat Theo semakin bersalah. Namun Theo tak bisa berbuat apa-apa karena dia tak bisa ingat apapun. Ditambah lagi dia terdeteksi menggunakan narkoba bersama dengan Inju. Begitu juga saat Inha mengunjunginya, Inha tak bertanya tentang apa yang terjadi. Dia malah marah dan menganggap Theo menghancurkan semua rencana mereka dan mengucapkan tanda perpisahan. Theo sangat curiga karena Inha tak menanyakan sedikit pun apa yang terjadi. Begitu juga dengan ketua Kang. Dia curiga dengan keterlibatan Mo Gi-jun di dua kasus yang baru terjadi, kasus penyerangan Theo dan kini menuduh Theo membunuh. Dia pun menyuruh Pak Chu untuk mencari tahu siapa Mo Gi-jun sebenarnya. Theo di penjara tak selera makan karena stres, dan karena itu dia jadi kekurangan cairan yang membuat dia pingsan. Namun sebelum pingsan, dia justru bisa mengingat sedikit kejadian di TKP dan sadar kalau ada orang lain selain mereka bertiga pada saat itu. Lalu Theo tersadar di ruang perawatan penjara. Dia melihat ada telepon dan ingin memakainya, namun dokter keburu datang. Dokter itu menyuruh Theo untuk tetap makan dan bertahan untuk bisa membuktikan kasusnya. Theo pun meminta tolong untuk memakai telepon.
Dokter mengizinkannya dan bilang Theo sudah membantunya karena membunuh Inju dan dia akan membantu Theo sebagai balasannya. Tanpa bertanya lagi, Theo langsung memakai teleponnya dan menelpon Yewon. Yewon pun pergi diam-diam menjauhi Inha. Di sana, Theo meminta bantuan Yewon, namun penjaga keburu datang. Sipir yang melihat Theo memakai telepon memberikan nomor rekeningnya agar dia tutup mulut. Sementara Inha sekarang dia menggantikan posisi Theo di kantor strategi masa depan Kangho dan minta agar nama Theo disingkirkan. Sedangkan Yewon mendatangi Kim. Jadi sebelumnya Theo menyuruhnya untuk meminta bantuan Kim. Kim menolak membantu Theo walau dia diberikan banyak uang. Yewon pun memberitahu ancaman Theo kepada Kim kalau Theo akan memberitahu rahasia Kim. Di ruang rapat, Inha melanjutkan rapat Theo sebelumnya mengenai siapa saja musuh ketua Kang, yaitu Park Sujin. Namun di sana juga ada kepala rumah sakit dan juga Donguk yang berkumpul. Inha pun meminta agar melacak rekening mereka. Theo sedang teleponan dengan Yewon. Di sana Yewon tetap menyemangati Theo dan percaya Theo bukan pelakunya. Namun saat selesai, ternyata Inha sudah ada di sana. Inha memeluk Yewon karena dia lelah dan meminta Yewon menghiburnya yang membuat Yewon tampak marah. Di penjara, Theo didatangi Kim. Kim marah karena Theo memerintahkan orang lain untuk menemuinya. Dia pun menyuruh Theo tak menemuinya lagi. Lalu Theo mengancam Kim dan menyuruhnya duduk. Theo meminta bantuan Kim untuk mencari tahu tentang Mo Gi-jun karena Theo yakin dialah orang yang ada di balik ini semua dan lakukan dengan segera. Kim pun langsung melakukan pencarian tentang Mo Gi-jun dan berhasil mendapatkan sedikit datanya. Sementara Inha, dia ternyata diam-diam berhubungan dengan Mo Gi-jun. Dan Theo di persidangan selanjutnya, dia akhirnya dijatuhkan hukuman mati. Inha ternyata selama ini mengetahui tempat biasa Theo dan Yewon berdua, dan semua foto yang diambil Mo Gi-jun juga diberikan kepada Inha. Sedangkan ketua Kang, dia marah mengetahui Theo akan dihukum mati. Namun Pak Chu yakin Theo bukanlah orang yang membalas dendam dengan membunuh, melainkan dia akan menghancurkan musuhnya sampai tak bisa berbuat apa-apa lagi. Ketua pun merasa ada yang tak beres dan menyuruh Pak Chu segera mencari tahunya. Begitu juga dengan Kim. Setelah mengetahui sedikit tentang Gi-jun, dia terpaksa harus mengeceknya secara langsung. Dia mendatangi tempat tinggal Gi-jun. Namun di sana, dia justru bertemu dengan Inha, yang ternyata Inha mendatangi tempat tinggal Gi-jun. Besoknya Kim melapor ke Theo. Jadi ibu Gi-jun dulu karyawan villa yang meninggal dalam kasus tabrak lari. Saat itu Gi-jun masih 10 tahun dan ternyata dulu Inha dan Gi-jun tinggal di villa yang sama selama 7 tahun. Jadi intinya Inha dan Mo Gi-jun adalah rekan satu tim karena Kim berhasil meretas HP sekali pakai milik Gi-jun dan menelpon Inha dan tahu kedekatan mereka. Kim pun mengingatkan Theo untuk tak lagi percaya dengan Inha. Theo hanya bisa terdiam kaget dikhianati. Sedangkan Yewon masih sangat syok dengan keputusan hukuman mati Theo. Begitu juga dengan Huiju yang sangat sedih dan terus mengingat kebersamaannya dengan Theo. Sedangkan Theo dia akhirnya dipindahkan ke penjara lain yang ternyata dia satu sel dengan preman judi yang dulu meminta hutang ke Yewon karena ibunya. Dan si preman itu pun masih mengingat betul siapa Theo. Namun Theo yang stres dengan hukumannya tak memperdulikan mereka. Di kantor, Inha dan pengacara Kangho sedang berdiskusi mengenai kemungkinan di sidang selanjutnya Theo akan gagal dihukum mati karena dianggap melakukan di luar kesadaran karena efek narkoba. Namun Inha malah minta agar pengacara itu membuat Theo benar-benar dihukum mati apapun caranya. Setelah itu, di rumah dia terus kepikiran pengkhianatan Theo dan Yewon, yang ternyata setelah ciuman, Theo dan Yewon melanjutkan ke tahap selanjutnya. Kemudian Yewon datang dan Inha langsung menciumnya, namun Yewon malah mendorong Inha. Inha pun emosi dan mencekik Yewon, dia pun membuka rahasia kalau dia tahu hubungan Yewon dan Theo.
Dia pun mengancam Yewon untuk menjadi anjing yang penurut kalau tak ingin hidupnya berakhir. 너무 겁먹지 마. 네가 누군지 잊지만 않으면. Keesokan harinya, Yewon mengunjungi Tae-woo. Tae-woo bertanya kabar hubungan Yewon dan In-ha. Yewon justru berbohong dan bilang mereka baik-baik saja. Yewon juga mengeluh seharusnya dia menerima tawaran pekerjaan ketua Kang karena jadi pengangguran sangat membosankan. Tae-woo pun menyuruhnya untuk berani menemui ketua Kang dan meminta posisi di yayasan yang dulu dikelola Bu Jang. Kemudian Tae-woo meminta salah satu teman selnya untuk membantunya dan akan dia berikan uang. Begitu juga dengan Yewon, dia mendatangi ketua Kang untuk mengelola yayasan, tempat ketua Kang mengelola dana gelap. Ketua pun merasa Yewon mengujinya dan bilang dia bisa mengusir Yewon dari rumahnya. Namun Yewon malah bilang kalau ketua Kang memperhitungkan dirinya karena tak langsung mengusirnya dan malah memberikan peringatan. Kembali ke penjara, bos judi bertanya apa mau Tae-woo. Tae-woo bilang dia mau mereka mencari tahu pimpinan penjara, namun bos judi bilang mereka sulit membantu. Lalu Tae-woo bilang dia mau telepon dan langsung pergi. Ternyata di sel mereka, bos judi menyimpan banyak telepon. Dia pun meminta Tae-woo membayar 3 karena itu mahal. Namun Tae-woo malah akan membayar 4, namun dengan catatan HP-nya harus berfungsi dan ada pengisi dayanya. Di kantor, In-ha dan tim masih membahas tentang musuh ketua Kang, Park Sa-jin. In-ha bertanya tentang putri Sa-jin yang dulu terkena narkoba, yang ternyata dia adalah Park Jin-young, dokter yang membantu Tae-woo di penjara. Kemudian In-ha ditelepon ketua Kang, memintanya datang bersama Yewon di makan malam keluarga. Kembali ke penjara, Tae-woo yang melakukan transaksi HP didatangi sipir karena ada yang mengunjunginya. Ternyata itu adalah ibu Tae-woo. Namun Tae-woo menolak untuk bertemu dengan ibunya. Namun saat ingin kembali ke sel, Tae-woo merasa menyesal mengacuhkan pengorbanan ibunya untuk menemuinya. Dia pun berusaha menemui ibunya, namun ibunya sudah pergi. Begitu juga dengan ibu Tae-woo yang merasa sangat sedih diacuhkan putranya. Di penjara, Tae-woo berpapasan mata dengan sipir dan kemudian teringat kalau supir yang membawa mereka ke hotel bukan lagi Jun seperti pengakuannya di persidangan, dan kebetulan bos judi saat itu sedang membagikan makanan. Tae-woo pun meminta bantuannya. Ternyata Tae-woo meminta diambilkan HP dan langsung mengabari Kim untuk mencari tahu siapa supir yang membawa mereka ke hotel, karena sangat yakin itu bukan Gi-jun, karena Gi-jun yang membunuh Kang In-ju dan juga Shin Bona. Di rumah, In-ha mengajak Yewon untuk makan malam keluarga. Dia juga bilang ingin bercerai, namun Yewon menolak perceraian itu. Di tempat lain, Kim menemui seseorang. Dia meminta pria itu memberitahu siapa yang membantu Gi-jun di klubnya. Dia pun memberitahu orang yang paling setia dengan bos mereka, Mo Gi-jun, yaitu Roy. Orang yang pernah ditolong Gi-jun karena menjual sabu palsu, dan karena itu dia setia kepada Gi-jun. Namun saat mereka akan menangkap Roy, dia berhasil kabur. Roy langsung menelpon Mo Gi-jun. Namun saat dia menemui Gi-jun di klubnya, dia malah ditikam dan dihabisi Gi-jun, yang ternyata itu adalah perintah In-ha agar tak ada saksi lain. In-ha juga mengajak Gi-jun untuk menghabisi Tae-woo. Di penjara, Yewon mendatangi Tae-woo dan memberitahu keinginannya untuk menguasai Kang-oh. Tae-woo pun bilang kalau mau Kang-oh, maka jangan sembunyikan apapun. Lalu Yewon membuka penutup lehernya dan terlihat bekas luka perbuatan In-ha. Yewon juga bilang kalau In-ha sudah tahu semuanya. Melihat itu, Tae-woo pun berjanji akan menjadikan Kang-oh menjadi milik Yewon. Sementara In-ha mendapat laporan Yewon berkunjung ke penjara. Saat makan keluarga, ketua Kang menunjuk Yewon sebagai direktur perencanaan di yayasan.
Mendengar itu, istri Kang In-ju tak terima, namun ketua tak peduli. Begitu juga dengan Kang Seung-ju. In-ha yang tak tahu tentang itu bertanya pada Yewon. Yewon bilang dia tak bisa menolak ditawarkan posisi yang punya kekuasaan penuh di yayasan. Dan itu juga bisa dibuat jadi alasan dia tetap dikeluargakan. Di penjara, salah satu sipir anak buah Mo Gi-jun ditelepon Gi-jun. Setelah itu dia memanggil Theo karena ada yang berkunjung. Namun Theo merasa ada yang mencurigakan. Begitu juga saat Theo pergi. Ternyata bos judi mengetahuinya. Di kafe, Kim didatangi In-ha dan dia bilang Kim adalah tikus. Oke guys, itulah episode 7 dan 8. Tunggu episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe agar tak ketinggalan. Sekian dan terima kasih.